Kredit macet pinjaman online atau pinjol peer-to-peer lending ini tak hanya menjerat orang dewasa ternyata. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2024, outstanding pinjaman online atau fintech P2P lending yang masuk ke kategori kredit macet terbanyak berasal dari kalangan anak muda. Selengkapnya kita akan bahas dalam Kacau Anak Muda Paling Banyak Utang Dipinjol. Kita lihat slide yang pertama. Ya, ini kalau kita lihat ya, merujuk data statistik P2P lending periode Maret 2024 ini menunjukkan bahwa pinjaman macet di atas 90 hari perorangan naik 20,13% dibandingkan pada posisi Maret tahun lalu. Alhasil, nilai outstanding pinjaman macetnya ini merangkak dari 1,14 T pada Maret 2023 menjadi 1,37 triliun pada periode yang sama tahun ini. Ya, peringkat outstanding pinjaman macet itu sejalan dengan rekening penerima pinjaman atau borrower aktif yang naik sebesar 12,68% secara tahunan dari 463.790 borrower aktif menjadi di 522.619 borrower aktif. Kita lihat slide yang berikutnya. Ini kalau kita lihat ada pinjaman macet berdasarkan provinsi. Kalau kita lihat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyumbang angka kredit macet atau tingkat One Prestasi atau TWP 90 pinjaman online P2P lending paling parah di Indonesia. Angka tersebut sudah di atas batas wajar industri di mana Otoritas Jasa Keuangan mematok angka di 5%. Ya, mengacu data statistik OJK per Februari 2024, TWP 90 di NTB ini menembus level 5,71%. Adapun nilai pinjaman macet yang dicatatkan sebesar 31,26 miliar rupiah dari total penyaluran 547,1 miliar rupiah. Sementara itu di posisi kedua ada Provinsi Jawa Barat ya, mencatatkan TWP 90 mencapai 3,9%. Meski masih lebih banyak atau masih lebih baik begitu dibandingkan NTB, tetapi jumlah penyaluran kredit di Jawa Barat ini lebih banyak pemirsa. Setidaknya dari 16,6 triliun rupiah pinjaman pinjol di Jawa Barat, sebanyak 650 miliar rupiah diantaranya masuk ke dalam kategori macet. Lalu pada urutan ketiga kita lihat di Yogyakarta ya. Yogyakarta ini mencapai 3,28% dengan jumlah pembiayaan macet sebesar 30 miliar. Adapun kalau kita lihat total penyaluran atau pembiayaannya ini sebesar 907 miliar. Jadi kalau misalnya kita lihat juga nih secara nasional TWP 90 di seluruh Indonesia di provinsi di seluruh Indonesia ini mencapai 2,95% atau mencapai 1,7 triliun rupiah pada Februari 2024. Raihan ini dicatatkan oleh 494,864 rekening peminjam baik perseorangan maupun badan usaha. Lalu kita lihat nih di slide berikutnya, kita lihat ada pinjaman macet berdasarkan gender ya. Ini kita lihat kalau berdasarkan gender, outstanding pinjaman macet perorangan didominasi dari kelompok laki-laki yang mencapai 746,34 miliar rupiah. Angkanya naik 19,6% year on year dari sebelumnya hanya 642,02 miliar rupiah. Artinya kelompok laki-laki ini mengambil porsi 54,4% di atas outstanding peminjaman atau pinjaman macet perorangan pada Maret 2024. Adapun sisanya berasal dari kelompok perempuan dengan outstanding pinjaman macet senilai 625,5 miliar rupiah dari sebelumnya ini sebesar 517,99 miliar rupiah. Namun angkanya terpantau juga naik ya 20,76% atau kita lihat secara tahunan gitu. Lalu kita lihat pemirsa di slide berikutnya ada pinjaman macet berdasarkan usia. Nah ini menarik. Pada Maret 2024 OJK mencatat sebanyak 54,46% borrower aktif memiliki kredit macet pinjol berusia di bawah 34 tahun. Nah dari sana terlihat bahwa ya kelompok usia kurang dari 19 tahun ini memiliki outstanding kredit macet senilai 2,2 miliar atau melonjak 41,05% year on year dari 1,56 miliar rupiah. Nah peningkatan kredit macet pinjol juga terjadi di usia 19 hingga 34 tahun yang naik 8,13% year on year atau menjadi 726,63 miliar rupiah. Ya, ini mengekor usia kelompok 35 hingga 54 tahun. Dengan outstanding kredit macet ini mencapai 550,39 miliar. Ya, pada kelompok usia ini angkanya naik 24,31% atau kita lihat mencapai 442,76 miliar. Kita lihat sementara di atas usia 54 tahun juga terpantau mengalami pembengkakan kredit macet pinjol.
mencapai 260,43% year on year atau naik lebih dari 3 kali lipat. Jadi pada Maret 2024 kredit macetnya mencapai 92,63 miliar dari periode yang sama tahun lalu 25,7 miliar rupiah. Ya, rasanya cukup mengkhawatirkan ya melihat data-data yang menunjukkan kredit macet ini didominasi oleh anak muda. Tentu kita harapkan perusahaan pinjol dapat terus menjaga rasio kredit macet dengan melihat profil pengguna terlebih dahulu. Jadi nggak memberikan pinjaman tanpa melihat resiko lainnya. Sementara untuk Anda yang barangkali termasuk dalam kategori kredit macet gitu ya, jadi bijak-bijaklah dalam melihat kemampuan diri sehingga tidak lagi terjerat dalam pusaran utang pinjol.